Hai guys, nah kemarin aku lagi denger lagu yang di atas ini. Terus Tuhan ingetin aku sesuatu buat kita. Sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe dulu. Nah, kalian sering denger kan, kalau kita minta sama Tuhan itu nggak cuma minta emas aja, tapi minta berlian. Nah, itu bener banget, Tuhan bisa kasih kita berlian gitu. Tapi itu ada proses dan harga yang harus kita bayar loh. Nah, kebanyakan orang itu nggak mau yang namanya proses, tapi maunya tuh langsung dapat berliannya gitu. Nah, untuk dapat berliannya itu, kita harus bener-bener yang diasah gitu sama Tuhan. Jadi ada proses itu, dan ketika kita sudah mendapatkan berlian itu, orang lain tuh dapat merasakan dan melihat sinarnya itu. Kebanyakan orang itu ada yang nggak tahan, ada yang bahkan sampai ninggalin Tuhan, padahal itu proses untuk mendapatkan berliannya itu. Kalian ingat kalau kalian yang Kristen yang lama, kisahnya Yusuf. Tapi kalau kalian yang nggak tahu, aku ceritain tentang Yusuf ini. Dia itu waktu itu dapat mimpi dari Tuhan, bakalan kayak memerintah gitulah. Dan singkat cerita, di depan kenyataannya dia itu dijual, udah gitu pertama kali dibuang, udah gitu dijual, abis dijual dia difitnah, akhirnya dia sampai masuk penjara. Kenyataannya itu dari mimpi sama yang depan mata dia itu berbeda gitu kan. Nah, itu adalah proses si Yusuf untuk mendapatkan berlian itu, sehingga pada akhirnya dia setia sama prosesnya Tuhan itu. Dia mau yang namanya dipres dan dibentuk sama Tuhan. Pada akhirnya dia benar jadi penguasa seluruh tanah Mesir. Apa tuh Tuhan tuh gak ada kerjaan banget ya, iseng banget gitu buat si Yusuf, gak enak kayak gitu. Enggak, Tuhan tuh punya maksud. Jadi melalui itu si Yusuf ini nih setia dengan prosesnya Tuhan. Dia bisa ngartiin mimpi-mimpi gitu, mimpinya si Firaun ya. Nah, jadi si Firaun ngeliat, gila nih orang smart banget gitu kan. Terus udah gitu makanya dia diangkat lah di situ jadi penguasa Mesir, karena dia pernah ngerasain yang ngalamin yang jadi budak. Jadi dia udah tahu nih gerak-gerik budak. Jadi kalau misalnya ada budak yang ngebohong atau apa, dia udah tahu gitu gerak-geriknya. Gitu juga dengan kita, untuk dapat yang namanya berlian itu, kita tuh harus mau yang namanya diproses sama Tuhan. Kalian itu jangan berpikir yang namanya jalan dari Tuhan tuh pasti bagus semua, lurus semua. Itu enggak, itu akan ada ngalamin namanya zigzag. Zigzag itu adalah prosesnya Tuhan. Kalian baca di Keluaran 13 ayat 17. Oke. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, jalannya Tuhan itu zigzag gitu loh. Yang di sini kan, kenapa nggak jalannya tuh lurus aja langsung aja gitu dia menuju ke Mesir gitu, tapi pakai ada drama diputar-putar dulu sama Tuhan, diribetin gitu. Ya kan? Tetapi ayat 18, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, makanya tuh kalau misalnya di padang gurun tuh dingin, siang itu tuh panas-panas banget, malam tuh dingin-dingin banget. Makanya Tuhan itu nuntun mereka pakai tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Jadi tuh mereka hangat dan gak kedinginan juga gitu kan. Sampai Tuhan tuh walaupun kita ada diproses sama Tuhan tuh, pasti Tuhan tuh nemenin gitu, dikasih
ujian, bukan ujian, apa ya, dikasih pertolongan gitu. Kayak orang Mesir ini kan siang dikasih tiang awan, jadi nggak kepanasan, jadi ada si awan ini nih. Terus ada malam hari itu ada tiang api, jadi nggak kedinginan, ada si tiang api ini gitu. Jadi kalian itu nggak perlu takut ketika diproses sama Tuhan, itu pasti Tuhan temenin, nggak dibiarin gitu aja, Tuhan tanggung jawab. Oke, di ayat 22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, misalnya kayak kita minta yang besar-besar, misalnya minta rumah yang besar gitu, rumah yang bagus, yang gede gitu, yang terus ya gitu. Tujuan kita itu bikin rumah itu apa? Tujuan kita itu untuk komsel, itu good banget, ya kan, on the Bible banget gitu. Tapi kitanya siap nggak gitu dapat rumah yang besar? Misalnya kamu belum siap gitu, misalnya kamu itu masih ada rasa khawatir gitu. Nah, ketika kamu dapat rumah yang besar, terus kamu masih khawatir, dan misalnya kamu keluar kamu ketakutan, jadi parno gitu, aduh rumah gue dimalingin orang nggak ya, dan lain sebagainya gitu kan. Kamu parno, jadi kamu stres dan kamu akhirnya depresi gitu kan. Makanya Tuhan itu proses dulu sebelum mendapatkan si rumah besar itu. Tuhan proses di khawatir kecewanya itu dihilangin dulu sama Tuhan. Jadi ketika kamu udah dapet rumah yang besar dan kamu mau dibikinin komsel itu, kamu sudah siap gitu. Jadi pada saat yang minta yang besar ya kita harus siap dan mau yang namanya diproses sama Tuhan. Jadi ketika anggur baru itu sudah dipres sama Tuhan, sudah diteken sama Tuhan, akhirnya kan hasilnya keluar tuh. Nah, semua orang bisa menikmati anggur yang baru itu. Gitu juga sama kita, ketika kita sudah mendapatkan diamond itu, berkat yang besar itu, semua orang bisa merasakan. Berkat itu bukan cuma kita sendiri aja yang ngerasain, tapi Tuhan mau semua orang itu juga dapat merasakan, sehingga maksudnya tuh kita menjadi inspirasi, kekuatan buat orang sekitar.